Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Kamis 13 Oktober 2022. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian, kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu, hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu, mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Saudaraku terkasih, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar kecaman Yesus pada orang Farisi dan para ahli Taurat. Kecaman ini adalah lanjutan kutipan Injil kemarin. Yesus mengecam kepalsuan dan kemunafikan mereka. Celakalah kalian sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Kecaman hari ini semakin keras karena mereka seharusnya menjadi contoh, menjadi panutan, tapi justru mereka yang seringkali tidak melakukan. Yesus tidak hanya mengecam, tapi juga mengutuk. Yesus sangat tegas terhadap kesalahan dan ketidakbenaran. Ia tidak pernah kompromi dengan hal-hal yang tidak baik, dengan hal-hal yang jahat. Ia selalu mengatakan tegas, yang baik katakan baik, yang tidak katakan tidak. Saudaraku terkasih, kecaman Yesus ini menarik untuk kita renungkan. Rupanya Yesus tidak hanya mengecam orang Farisi, tapi juga kita. Sebab kita seringkali kompromi dengan kejahatan, dengan ketidakbenaran, dengan kepalsuan dalam hidup. Maka sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk memperbaharui diri kita, menata hidup kita, memperbaiki sikap dan cara hidup kita. Diharapkan kita berani menolak ketidakbenaran dalam kehidupan kita. Kita tidak kompromi dengan kejahatan. Memang tidak mudah. Banyak dari kita yang berkompromi pada hal-hal yang tidak benar. Bahkan merasa nyaman dengan ketidakbenaran itu. Malah jujur sesuatu yang aneh. Orang merasa risih karena kejujuran. Merasa tidak damai. Maka butuh keberanian dan kesiapan kita untuk menghidupi cara hidup Yesus. Mungkin saudaraku terkasih kita akan ditolak dan dianggap aneh. Tapi itulah yang Yesus butuhkan dalam kehidupan kita. Berani berkata tidak pada sesuatu yang tidak benar. Semoga sabda Tuhan hari ini membangun semangat baru, membangun budaya baru pada diri kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengagumi Yesus, untuk menghidupi cara hidup Yesus, berani mengatakan tidak pada ketidakbaikan, berani mengatakan tidak pada ketidakjujuran, berani mengatakan tidak pada ketidakbenaran. Supaya kita menjadi sesuatu yang berarti, sesuatu yang berguna bagi banyak orang dalam kehidupan kita. Dan Yesus telah memberi contoh untuk kita. Tinggal sekarang
Beranikah kita untuk mengatakan tidak pada kejahatan? Beranikah kita untuk mengatakan tidak pada ketidakbenaran? Keputusan ada di tangan kita. Tapi ingat, kita adalah murid Yesus yang seharusnya menjadi berkat bagi sesama. Maka kita harus berani untuk menolak segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.